Shalom saudara, Tuhan baik. Saya baru balik dari Vietnam. Perjalanannya luar biasa. Saya tidak lama pergi. Ada teman panggil. Dia bilang dia percaya saya ada kasih karunia untuk kunjungi atau keluar negeri. Jadi dia percaya bagus panggil saya. Dia ada rencana ketemu orang di Vietnam. Kemudian orang itu hanya bisa di situ selama 1 hari. Kemudian dia ke Hong Kong. Jadi teman saya pikir daripada dia sendirian. Amin. Puji Tuhan, Tuhan telah sediakan apartemen. Ada 2 kamar. Puji Tuhan. Malahan di lantai ke-17. Bisa lihat bangunan yang bagus. Haleluya. Dan yang luar biasa, waktu di situ, waktu malam, bisa bangun pertengahan malam, berdoa dalam roh. Itu sangat penting. Yang berdoa dalam roh, berbahasa roh, berbicara kepada Allah. Kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya tahu, inilah momen saatnya bahwa Tuhan akan membangkitkan, akan bekerja supaya umatnya menjadi haus, menjadi lapar, akan pewahyuan, akan firman Tuhan. Firman Tuhan sering saya berkata belakangan ini. Firman Tuhan mengandung pengetahuan yang paling dahsyat. Tapi kenapa kadang orang menghormati orang yang ada gelar di universitas, yang ada titel di depan nama mereka atau di belakang nama mereka. Dan mereka dihormati. Seolah-olah pengetahuan di universitas ialah pengetahuan yang paling dahsyat. Saudara, tidak demikian. Hello. Pengetahuan dari firman ialah pengetahuan yang paling dahsyat. Yang paling membawa kemerdekaan. Amin, saudara. Yang mengasihi Allah ialah mereka yang mengenal Allah. Amin. Sebenarnya yang mengasihi ialah mereka yang mengenal Allah. Dan sekali lagi kita tahu, kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya sedang membaca firman Tuhan dan saya merasa di hati kasih dari roh Allah. Karena kita tahu, dari Matius 6 kita pernah melihat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua yang percaya ayat ini. Amin. Jadi, kita carilah dahulu, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Dia berbicara soal makanan, minuman, baju. Sekali lagi, ada satu cerita perumpamaan di dalam Alkitab yang menunjukkan di mana orang bisa dapat semua kebutuhan mereka, yaitu baju, makanan. Amin, minuman. Di mana? Kita tahu, anak yang bungsu yang dapat warisan, dia meninggalkan papanya di Lukas 15. Kita pernah bawa pesan lalu. Amin. Amin, saudara. Nah, sebelum saya menambah, kita tahu atau saudara perlu tahu mungkin anak melihat daun-daun di sini musim gugur baru mulai. Jadi daun yang hijau menjadi merah, orange, kuning. Amin, indah. Dan saudara, memang saya tinggal di kota, boleh berkata kota kecil, karena di negara bagian, namanya state dalam bahasa Inggris, state, negara bagian, namanya Virginia, ada banyak tanah, banyak kota kecil, kota yang sedang besar, ada kota yang lumayan besar. Biasanya di bagian utara Virginia, di situ di luar Washington DC, ibu kota, ada lumayan tempat yang padat, lumayan padat. Tidak seperti New York. Tapi di antara banyak kota kecil dan kota yang sedang besar dan lumayan besar, ada banyak sekali tanah, pergunungan indah. Jadi di mana-mana
ada pohon. Luar biasa. Jadi contohnya di Indonesia di mana-mana ada laut, air. Di sini ada banyak tanah. Di situ diisi banyak pulau. Di antara pulau ada air. Di sini di antara kota-kota, kabupaten ada tanah. Memang ada lautan, tapi Amerika banyak tanah. Jadi, saudara, enak sekali kalau bisa ke taman, bisa duduk juga ada jalan dibuat di atas puncak di sini, bisa melihat gunung-gunung indah, bisa lihat alam. Amin. Jadi, dengar firman, dengar khotbah. Amin. Jadi, saya akan kasih beberapa daun, bisa melihat yang paling penting mendengar firman. Jadi cara dahulu kerajaan Allah. Kita lihat lalu, dia bangkit, dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Itu cara untuk carilah dahulu kerajaan Allah. Ada raja dan dia adalah Bapa surgawi kita yang sudah percaya kepada Yesus. Amin. Kemudian pas dia balik, dia mau menjadi pelayan papinya. Mau menjadi pekerja karena dia percaya dia nggak layak lagi menjadi anak kepada pekerja. Dia berkata mereka bisa makan. Hello? Jadi dia mau balik kepada papinya karena dia mau makan. Dia tidak percaya dia layak menjadi anaknya lagi. Tapi maka bangkitlah ia dan dia pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh kita tahu ayahnya melihat dia. Amin. Dan hatinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Kemudian apa? Kata anak itu dia mau berkata, Bapa saya tidak layak disebut menjadi anakmu lagi. Ya. Saya dengan singkat berbicara begini. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Berkat mulai ditambahkan. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi semua ditambahkan. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Jadi yang dimana saya merasa kasih Allah ya. Cerita ini lagi. Tapi juga kita harus ingat ada anak yang tua. Amin. Anak yang paling tua, anak pertama, anak sulung. Dia marah. Ya, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ada pesta, mereka lagi senang. Anak bungsu sudah balik. Nah, anak bungsu itu dia hidup berfoya-foya. Nah, lihat. Dia hanya balik kepada papinya. Langsung papinya hatinya bergerak oleh belas kasihnya akan mengasihi dia. Ada makanan, baju yang terbaik, jubah yang terbaik, sepatu, cincin, semua ditambahkan kepada anak itu. Tapi sekali lagi, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, ada alasan saya mengulangi ini karena saya merasa kasih Allah untuk menunjukkan sesuatu. Amin. Karena kita berbicara cepat, kita harus balik menjelaskannya. Karena apakah Anda mengalami kekurangan? Apakah ada saat Anda tidak tahu bagaimana? Apakah ada kerinduan untuk maju? Hello? Firman Tuhan, Anda perlu firman. Amin. Betul. Berdoa roh, betul. Membangun dirimu sendiri. Di atas dasar iman yang paling suci. Betul. Abraham imannya dikuatkan saat dia memuliakan Allah. Yaitu dia memuji dan memuliakan Allah. Dan imannya dikuatkan di Roma 4. Betul. Betul. Dan ada saat dengar firman. Firman itu mengandung kuasa. Firman itu mengandung kehidupan. Saat firman didengar oleh telinga, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Karena
Kita tahu semuanya sudah tersedia oleh Allah, oleh kasih karunia. Amin. Dan kita dengar firman. Hati kita akan mulai yakin akan firman itu. Firman itu akan menyegarkan kita. Di mana kita dikuatkan. Haleluya. Allah kita tidak bisa berdusta. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia melakukan, dia berbuat mujizat. Dia adalah Bapa kita. Dia mengasihi kita. Dia hanya mau kita percaya kepadanya. Bagaimana kalau iman menjadi agak lemah? Kita datang, kita dengar firman. Kita menyembah dia, bersekutu dengan dia. Bilang, Bapa, saya minta menerangi mata hati saya. Bantu saya percaya. Dia akan menguatkan engkau. Itu sebabnya dia menaruh roh Allah di dalam hati kita. Karena roh Allah yang adalah bagian dari Allah. Dia adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia tahu kita lemah. Dan dia telah menaruh rohnya di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan menerangi kita. Dia akan membantu kita. Dia akan menolong kita supaya kita percaya. Dia akan bekerja dalam diri kita. Sumber kekuatan Allah berada dalam hati kita oleh roh Allah. Dan dia adalah Allah. Dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Malahan kita nggak tahu bagaimana berdoa. Dan disinilah ada Roh Kudus membantu kita berdoa dengan bahasa roh. Dia akan membantu kita berdoa supaya kita mendoakan sesuatu. Hello? Rescue operation. Operasi penyelamatan. Ya, bahasa Inggris ke Indonesia. Operasi penyelamatan. Itu artinya dia akan membantu kita berdoa. Dari Roma 8:26. Dia akan membantu kita berdoa. Sebab kita tidak tahu bagaimana berdoa. Dia akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan. Yang tidak kita tahu dalam bahasa Yunani. Dia akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Dia membantu kita. Ada keluhan-keluhan yang datang kepada Allah. Di Kisah Rasul 7:34. Allah mendengar mereka. Sebab berkat tidak ada. Orang Israel menjadi budak. Mereka menjadi budak. Kekayaan tidak ada. Kemerdekaan tidak ada. Keluhan mereka datang kepada Allah. Dan Allah mendengar keluhan mereka. Dan dia datang untuk menyelamatkan mereka. Roh Kudus, kata yang sama. Yang dipakai di Kisah Rasul 7:34. Dipakai di Roma 8:26. Dia membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan. Dan kita tahu dalam bahasa Yunani dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Amin. Dia membantu kita di berdoa syafaat. Maksudnya bahasa Inggris pakai kata Roh Kudus membantu kita berdoa syafaat. Tapi itu berarti dalam bahasa Yunani kata yang dipakai di Roma 8:26 itu sama. Orang ada masalah dan orang masuk dalam masalah dan bersama orang itu untuk kasih keluar mereka dari masalah itu. Yaitu Roh Kudus, dia bantu kita berdoa. Dia menghadapi masalah yang kita hadapi. Dia membantu kita. Dia membantu kita menghadapi masalah. Dia turun dalam masalah ini bersama kita. Dan dia membantu kita berdoa. Dan berdoa itu ialah kehendak Allah yang sempurna. Dan semuanya akan menjadi kebaikan. Dia membantu kita berdoa. Suatu operasi penyelamatan itu sangat penting. Amin. Nah, Roh Kudus mau saya percaya baca ayat ini. Amin. Tunggu. So kita tahu, kita balik anak yang sulung marah. Dia tidak mau masuk pesta saat anaknya, saudaranya masuk saudaranya yang bungsu, yang muda, yang lebih muda dari dia. Amin. Dia tidak mau masuk pesta. Dia seharusnya senang, tapi dia marah. Kemudian ayahnya datang berbicara dengan dia. Tapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Menurut dia setia. Dia melakukan segala perintah papinya. Tapi dia tidak menikmati berkat papinya.
Banyak orang melayani. Tapi di dalam hati mereka tahu. Mereka belum benar-benar menerima berkat dari Allah Bapa mereka. Hello? Mereka merasa mereka kerja. Tapi untuk seorang papi, seorang ayah, dia hanya mau mereka, berkatku adalah berkatmu. Menikmatinya. Hello? Saudara, ada kekurangan. Kita semua ada. Tapi saya tahu nih, Allah yang Maha Kuasa, yang paling dahsyat adalah papimu. Ayah bilang, dan sekali lagi ini menggambarkan Allah, kita jangan pernah bosan akan ayat-ayat ini. Ada kekurangan. Anda sudah merasa puas? Apakah Anda sudah mengalami semua berkat yang Allah sudah sediakan? Kita semua belum. Dan ayat ini akan membangkitkan impian di dalam diri kita untuk maju dan percaya dan menerima yang paling dahsyat. Bagi dialah yang dapat lakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Menurut kuasa yang bekerja dalam diri kita. Amin. Nah saudara, Tuhan mengingatkan saya. Anda lagi pikir apa? Pikiran Anda sesuai dengan firman? Anda lagi berbicara apa? Siapa yang bilang kamu tidak bisa maju? Siapa yang bilang kamu sudah tua? Siapa yang bilang Anda biasa-biasa? Siapa yang bilang perusahaan, pekerjaan, Anda, talenta, apapun, itu biasa. Siapa yang bilang? Siapa yang menaruh pikiran di dalam akal budi Anda yang mendorong atau mempengaruhi Anda pikir tidak ada jalan keluar? Tanah Kanaan ada yang terbaik menantikan Anda. Ayah berkata, amin. Sekali lagi, anak dia marah. Dia nggak mau berpesta. Akhirnya dia berkata, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyelami anak lembu tabun. Itu untuk dia. Kemudian, kata ayahnya kepadanya, lihat, anakku, jangan bosankan ayat ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Bagus merenungkan ayat ini. Anakku dan pikir seolah-olah memang ini dari Bapa kita. Bapa surgawi mau Anda merenungkan ayat ini seolah-olah Allah Bapa sendiri berbicara kepada Anda. Dan saya merenungkan ini seolah-olah Allah Bapa surgawi berbicara, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bikin catatan Lukas, kita tahu Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu 31 bareng. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kesembuhan, kuasa kesembuhan sudah berada dalam diri kita semua. Kuasa yang mengarahkan mujizat sudah berada dalam diri kita semua. Sebab roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus Kristus berada dalam diri kita. Sekali lagi dia menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Kehidupan Allah masuk ke dalam tubuh kita semua. Setiap sel-sel dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap organ darah kita, otak, dari kepala sampai ke kaki dan diantaranya. Semuanya. Yang belum punya anak, yang sudah menikah ini, Anda bisa punya anak. Saya bilang, Anda tidak bisa. Anda perlu firman. Amin. Jadi,
Firman Tuhan berkata, saya akan membaca dengan singkat. Dengan cepat. Roma 1, 16, 17 dengar aja. Sebab aku mempunyai, sekali lagi, Roma 1, 16, 17 dengar saja. Sebab aku, Rasul Paulus, Tuhan berbicara melalui dia. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil kabar baik. Karena Injil, kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang ajaib. Kekuatan di situ ialah kata dunamis dalam bahasa Yunani. Kuasa yang ajaib, kuasa yang mengerjakan mujizat. Injil adalah kuasa yang mengerjakan mujizat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Keselamatan itu, saudara, di dalamnya ada keutuhan. Keamanan, kita aman, kita dilindungi, ada perlindungan, kesembuhan, amin, kemakmuran. Tuhan bilang, sering ada kemakmuran di dalamnya. Amin. Lihat, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Injil kabar baik mengandung kebenaran Allah atau anugerah kebenaran Allah. Allah yang benar dan dia yang membenarkan. Amin. Secara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya ditambahkan. Saudara, cerita tadi, Tuhan khususnya ini, Tuhan mengingatkan saya harus berbicara ini lagi. Yang benar dalam cerita papi, ada anak bungsu, ada papi, anak sulung. Yang benar di situ siapa? Ayahnya. Amin. Yang membenarkan anak mereka, selalu papinya, ayah mereka. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Yang benar siapa? Papi. Melalui Yesus, orang benar. Waktu anak mengerti, orang benar kehidup oleh iman. Yaitu kita percayakan Yesus. Kita percayakan kabar baik. Ya. Kita lihat ini lebih dalam lagi. Kita percaya Yesus. Amin. Terus, kita dibenarkan Allah. Amin. Dan saat di dalam kabar baik, saudara, kebenaran Allah dinyatakan, ada yang benar namanya Allah. Dia membenarkan kita melalui Yesus. Dan saat kita percaya, mengerti kita dibenarkan karena iman, kuasa yang ajaib dari Allah akan bekerja untuk menyelamatkan, yaitu menjadikan kita utuh, sehat, sembuh, makmur, diberkati. Karena dalam Injil, di dalam Injil itu ada kuasa yang ajaib, kuasa yang mengerjakan mujizat, itu akan bekerja untuk menyelamatkan. Menyelamatkan itu bukan hanya naik ke surga, saudara. Itu hanya bagian. Itu akan menjadikan seorang utuh. Masih ingat ibu yang sakit pendarahan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hei, dia sembuh. Jadi menyelamatkan. Menjadikan orang utuh. Menyembuhkan mereka. Menjadikan mereka makmur. Amin. Kita tahu Abraham, khususnya Tuhan kasih ayat ini. Sebab bukan karena hukum Taurat. Roma 4:13. Sebab, jangan ke sana dengar. Atau pause video ini. Dengar. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bahwa ia akan memiliki dunia. Punya banyak tanah. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Di dalam Injil itu ada apa? Kuasa yang ajaib, yang bekerja, yang mengadakan mujizat. Di dalam Injil. Dan di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Amin. Orang benar kehidup oleh iman. Waktu Anda mengerti Anda dibenarkan Allah karena Yesus. Kuasa ajaib Allah akan bekerja. Amin. Supaya apa? Supaya Anda menjadi utuh, sehat, makmur. Semuanya utuh. Amin. Lihat. Bukan karena hukum Taurat bahwa Abraham itu dapat
Hello? Memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Anda percayakan Yesus, Anda dibenarkan. Semuanya ditambahkan. Jadi waktu Anda mengerti Anda dibenarkan karena dari Yesus, juga kita dibenarkan karena ketaatan Yesus. Kita percayakan Yesus, Yesus tidak pernah bersalah. Kita percayakan Yesus, kita dibenarkan Allah. Kuasa yang ajaib dari Allah bekerja supaya semua yang Anda perlu dan saya perlu ditambahkan kepada saya dan Anda. Untuk semua yang percaya pesan ini. Amin. 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 Roma 3. Dengar ini. Tapi jika tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang hidup di bawah hukum Taurat harus melakukan 10 perintah baru mereka menjadi orang benar. Tidak ada orang yang pernah melakukan itu. Oke? Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Lihat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Saat dulu kalau ke gereja kita dengar khotbah, kita nggak melihat ayat-ayat, kita hanya dengar. Amin. Dengar aja. Amin. Roma 5. Setiap kali Anda mengerti Anda dibenarkan karena iman, kuasa yang ajaib, kuasa yang mengerjakan mujizat bekerja supaya menyelamatkan. Betul, menjadi anak Tuhan. Betul. Jadi utuh. Sehat. Kuat. Amin. Makmur. Amin. Sembuh. Roma 5:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Karena Yesus taat, kita percayakan Yesus. Amin. Dari Yesus membenarkan kita. Amin. Dari Yesus membenarkan kita. Roma 5:9 nanti baca nanti ya. Balik ke Roma 3. Jadi hukum Taurat yaitu perintah Allah. Melakukan perintah Allah. Kemudian, hukum Taurat diberikan, perintah Allah diberikan, hukum Taurat diberikan supaya orang tahu Anda bersalah. Anda berada dalam keadaan dosa, Anda perlu juru selamat. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar. Kita dibenarkan Allah. Amin. Kita lihat ayat-ayat ini. 21 dari Roma 3, dengar aja. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya pernah dengar lalu sering orang berkata, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Terus dengar, terus baca. Amin. Dan sekali lagi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul. Terus, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Masih ingat? Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia oleh darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya atau kebenarannya, bahasa Inggris. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oke, dengar ayat ini. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya atau kebenarannya pada masa ini. Supaya nyata. Apa yang nyata? Bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya akan baca lagi. Bahwa ia, Allah kita benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang benar dalam cerita di Lukas 15, ada 2 anak itu yang hidup berfoya-foya. Satu melakukan menurut dia segala perintah Allah. Yang benar di situ ialah papinya. Dan papinya yang membenarkan mereka. Amin. Amin. Begini, kita datang kepada Allah, dia menerima kita. Kita percaya Yesus, dari Yesus menghapuskan dosa kita. Allah membenarkan kita melalui Yesus. Karena ketaatan Yesus, karena Yesus taat, Yesus menjadi korban yang sempurna. Dan dari Yesus menghapuskan dosa kita. Kita dijadikan Allah menjadi orang benar. Amin. Amin. Dan kuasa Allah yang ajaib akan bekerja. Kuasa mujizat itu akan bekerja untuk menyelamatkan kita. Sebab kita menerima kabar baik itu. Haleluya. Dan semua ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia yang benar, cari dia. Kerajaan Allah berfungsi, ada Bapa yang bekerja atau berfungsi yang memperlakukan kita melalui kasih karunia. Kemurahan Allah yang tidak didasarkan atas jerih payah kita. Amin. Dia baik. Dia baik. Dia yang mengasihi kita. Kita apa? Kita menerima dari dia. Dia membenarkan kita. Dia tidak memandang masalah kita. Amin. Kita datang kepada dia. Kita tahu kita ada salah. Kita bersalah. Kita datang. Kita menerima kasih dia. Amin. Kekurangan dalam Yesus hilang. Amin. Anda mendengar pesan ini, izinkan saya berdoa. Saudara berpikir terus akan janji Allah dan mengakui janji Allah. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Kita semua ada kelimpahan berkat datang dalam Yesus. Semua ditambahkan, semua pembayaran, semuanya. Amin. Amin dalam Yesus. Dia betul, dia menyediakan benih, betul. Yang menabur, betul. Benih itu dilipat gandakan. Amin. Itu cara juga, itu sangat penting. Itu sangat penting. Apalagi, amin, ada yang memberitakan Injil. Mereka hidup oleh Injil, betul. Tapi pertama oleh kasih karunia. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Oleh bila Yesus kita telah sembuh. Yesus menanggung bilur-bilur, luka, supaya kita mengalami kesembuhan. Dia dikutuk, dia menderita, dia menanggung masalah kita, dosa kita. Kita menerima kesembuhan. Oleh bilur Yesus kita telah sembuh. Jadi dalam Yesus genjala pergi dari Anda semua. Kalau ada juga di dalam diri saya dan Anda. Amin. Dalam Yesus kita sembuh. Kita kaya. Semua kebutuhan saya, saudara, ditambahkan. Tuhan bawa berkat. Bro la lekite, brohota la lekete, ricordo belakana, brohona blake. Oh, hallelujah, bro la lekite, bro sola la vaca, na lekete, bro sola la vrana. Aku sudah menyediakan semuanya untukmu. Semuanya. Aku memimpinmu. Kamu adalah anakku. Semuanya menjadi baik. Cerah. Damai. Sukacitaku mengalir. Karena kamu percayakan aku, kata Tuhan. Aku mengasihimu. Sebelum ada masalah, aku sudah menyediakan jawaban.
pegang firmanku, percaya kepada aku. Ada yang juga percaya, saya nggak bisa percaya. Anda bisa percaya, sebab akulah yang menciptakan engkau. Aku yang bekerja di dalam kamu. Istirahat di dalam aku. Rest in me, bahasa Inggris. Masuk ke dalam peristirahatan. Aku sudah menyediakan semuanya. Dengarlah dari Rohku. Dengar apa yang Rohku berkata. Di situ juga berkatmu berada. Bukan? Rohku sudah berbicara kepada engkau. Tetapi intelek Anda melawan suara hatimu. Itu Rohku di dalam hatimu. Aku memimpin engkau ke ladang yang hijau. Tänk förkolla lite brosso, lush meadows, bahasa Inggris. Brukli kibra sola da franga. Halla do berolba lekite brosola da franga. Tidak ada yang terlalu sulit untuk engkau. Aku bersama engkau, di mana ada kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Di mana ada kelemahan, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Proclare ki koros sotote. Ya, saya katakan roh jari mengangkut engkau. Anda dan saya dalam Yesus. Kelimpahan datang kepada kita semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya sampai di sini. Tuhan baik, dia mengasihi kita semua. Saudara telah dipanggil untuk menang. God bless you. Amin.